aja menurut kamu? Hai, wah kita tunggu dulu deh, baterainya habis kan? Oh ya. Halo, selamat datang, selamat bergabung nih buat teman-teman di sini. Selamat sore. Gimana kabarnya buat teman-teman di sini, buat para sobat Minji? Kangen gak nih sama Minjinya nih? Kayak lama banget gitu ya kita tidak berjumpa ya, seperti lama tidak berjumpa nih sama Minji. Halo, ada Kakak Rahmi, selamat datang. Sore Kak, selamat sore. Halo Minji, Jember hadir. Wah, dari Jember nih ada Mam Syifa. Sebentar sayangnya nih Minjinya lagi pasang charger. Alhamdulillah sehat selalu juga ya buat teman-teman di sini, buat para sobat Minji di luar daerah gitu ya. Kak, aku dari Surabaya. Wah, dari Surabaya, ada yang dari Surabaya juga nih. Cirebon siap nyimak Minji. Bagus, siap ya, kalian di sini harus tetap stay tune ya teman-teman ya. Boleh banget nih, dari kota mana saja nih buat teman-teman lagi pada ngapain nih sore hari ini ya. Di tempat kalian hujan gak sih teman-teman? Di tempat Minji nih alhamdulillahnya lagi cerah nih ya. Halo Minji, halo Kakak Rizka, selamat datang. Minji mau tanya terkait video, boleh? Video apa teman-teman? Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman di sini, buat para sobat Minji di sini, kalian harus tetap stay tune tentunya. Cerah Minji sama panas Minji, ya kan? Di sini juga lagi ada cerah banget nih ya. Situasi enggak tuh? Cuacanya lagi cerah sekali. Assalamualaikum Minji. Waalaikumsalam Kakak Sari. Halo Minji, Bekasi panas banget. Wah, apalagi Bekasi. Di sini juga panas banget nih teman-teman, ya ampun. Dari tadi siang panas sekali. Harus stay tune. Iya dong, harus. Karena nanti di akhir acara kita akan ada kabar baik juga ya teman-teman ya. Nanti kita akan ada kabar baik juga. Akan ada pengumuman giveaway ya, yang temukan botol Waji. Jadi siapa kemarin yang sudah ikutan giveaway? Siapa nih buat teman-teman di sini, siapa yang sudah ikutan giveaway kemarin? Karena nanti Minji akan membagi-bagi ya teman di sini yang aktif join live dan bisa menjawab kuis dengan benar seperti itu. Seperti itu. Coba dong kasih tahu nih ke Minji siapa kemarin yang sudah ikutan. Halo dokter. Halo. Bertemu suaraku kembali nih ya dok ya kita. Ya. Suaraku Gimana? bagus. Mendingan pakai mic atau enggak ngefek? Ini kedengeran sih dok. Oke. Aman kok dok. Aman. Oke. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Aku baru pulang, sorry ya. Oh iya, nggak apa-apa dok. Ini aku juga baru selesai nih jam kerjanya. Oke. Baru pulang juga. Nah, kabarnya. Oke. Halo. Ya. Aman kan dok? Gimana kabarnya Minji? Alhamdulillah baik dok. Oke. Baik sekali ini. Oke. Nah, karena sepertinya udah lumayan banyak juga nih yang bergabung di live Instagram Waji ya, di berbagi informasi kali ini. Minji mau ucapkan selamat datang di live berbagi informasi episode ke-6 nih. Udah di episode ke-6 saja ini ya. Jadi buat kakak-kakak di sini, buat sobat Minji di sini yang udah stalking Instagram Waji, pasti udah tahu juga nih ya topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi untuk berbagi informasi episode ke-6 ini akan membahas wajib ada di rumah mengenai pertolongan pertama yang harus dilakukan dan disediakan, yang tentunya akan memberikan banyak informasi gimana sih caranya yang harus kita lakukan dan juga kita sediakan pada pertolongan pertama. Jadi untuk berbagi informasi episode ke-6 kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya Kak ya. Jadi untuk sesi pertama nanti akan ada materi dari Dr. Hamidah. Untuk di sesi kedua ada sesi tanya jawab nih ya. Dan di sesi ketiga ada penutup dan pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan juga menjawab kuis di akhir acara. Serta pengumuman giveaway Waji yang kemarin. Oke, jadi kita menuju nih ya ke bincang-bincang bersama Dr. Hamidah di sini. Selamat sore, dokter.
Sore, aduh ini bagus banget topiknya ya, karena kan persiapan kayak gawat darurat tuh kayak apa kayak kan Iya, biar kita kalau anak kita sakit atau ada apa gitu biar kita nggak terlalu iya. heboh, nggak terlalu ini, tapi kita juga harus tahu kapan ini harus ke dokter, kapan. Pinter banget nih Ninji milih topiknya ini ya. Masya Allah. Keren. Iya dok. Iya dok, karena kan mungkin juga kan ya, mungkin buat para teman-teman di luar sana yang masih belum tahu juga, atau mungkin yang masih kemakan mitos-mitos gitu ya dok ya, karena masih banyak juga gitu ya teman-teman di sini mungkin yang masih belum tahu nih, kira-kira pertolongan pertama yang harus kita sediakan itu apa. Nah nanti kita akan membahas nih ya, jadi untuk program berbagi informasi ini itu kan merupakan program dari Waji untuk memberikan informasi kesehatan dan juga edukasi kepada followers Waji dengan mendatangkan para ahli. Nah, kebetulan untuk Dokter Hamidah ini merupakan seorang dokter umum sekaligus konten kreator kesehatan. Nah, boleh banget nih buat Dokter Hamidah mungkin untuk memperkenalkan diri, Dok, ke kakak-kakak nih kepada sobat Minji di sini. Halo guys, aduh pasti udah ini ya, udah pada tahu ya. Ya aku Hamidah, aku dokter umum. Aku juga sedikit mengedukasi di media sosial biar masyarakat ini nggak kemakan hoax ya, salah satunya ya. Senang banget ini ya, banyak yang join. Kalau bisa undang teman-temannya untuk ikut karena topik hari ini tuh keren banget. Bagaimana apa yang perlu kita persiapkan tentang darurat-darurat gitulah pokoknya. Nah, itu harus tahu banget ya. Boleh diundang teman-temannya biar kita bisa pinter bareng ya, karena juga pasien atau masyarakat itu adalah guruku, karena aku kalau cuma nunggu pasien itu kadang juga nggak kurang gitu loh, kurang untuk ilmu. Makanya thanks banget banyak masyarakat yang join, nanya-nanya itu tuh sama dengan ngasih aku ilmu juga. Yuk bareng-bareng sini ya. Oke, jadi sebelum memasuki sesi materi, Minji mau membacakan terlebih dahulu nih latar belakang pada tema hari ini. Nah, untuk pertolongan pertama itu kan seperti keterampilan dasar yang bisa membantu orang saat ada keadaan darurat. Ini melibatkan hal-hal sederhana seperti tahu tanda-tanda masalah kesehatan, cara menangani luka kecil, atau bahkan melakukan CPR dasar. Nah, dengan pertolongan pertama, kita bisa membantu seseorang sebelum bantuan medis datang nih. Jadi ini penting juga untuk mengurangi resiko cedera lebih lanjut dan meningkatkan peluang orang tersebut untuk sembuh. Oke, kita memasuki ya dok ya ke materi pertama ya dok ya. Jadi dok, Oke. apa sih definisi pertolongan pertama yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat? Oke, jadi pertolongan pertama itu ya yang pasti yang harus kita siapkan ya. Dan itu gampang diraih. Apalah artinya kalau kita menyiapkan ini itu tapi susah untuk diraih dan kita nggak paham. Jadi kita harus tahu dulu basic-basic yang harus kita punya ya. Kalau kayak tadi CPR itu tuh uh, ini ya pertolongan pertama kalau orang nggak sadar itu memang harusnya semua masyarakat itu tahu, tapi sayangnya di Indonesia ini masih banyak yang belum tahu. Nah, boleh nanti di searching, kalau aku jelasin di sini agak susah karena itu harus ini ya praktek juga untuk CPR ya, itu pijat jantung ya. Nah, itu kalau misalnya ada yang nggak sadar tiba-tiba boleh banget dilakukan pijat jantung. Nanti lihat di YouTube ya, itu untuk pijat jantung itu memang kita harus tahu. Tapi kalau untuk yang harus kita persiapkan itu adalah ya tergantung ya, sebenarnya tergantung kasusnya. Tapi yang pasti kita boleh menyiapkan hal-hal dasar yang boleh disimpan oleh masyarakat secara umum. Misalnya kayak betadin, kapas, terus obat-obatan kayak gitu, dan ditempatkan di tempat yang gampang diraih gitu. Kalau misalnya kita taruhnya di gudang, apalah gunanya pertolongan pertama itu pakai nyari-nyari, nah kayak gitu ya. Terus kita juga harus paham bagaimana menggunakan pertolongan pertama itu. Nah itu ilmunya ada di hari ini ya kan. Oke. Nah, Dok, untuk tujuan dari pertolongan pertama nih, apa sih Dok tujuan dari pertolongan pertama dan juga mengapa penting dilakukan? Ya, jadi pertolongan pertama itu sangat membantu medis ya. Jadi kalau misalnya uh, ada keadaan gawat ini, kalau kalian ada keadaan gawat yang dialami oleh orang di rumah,
terus kalian tahu ilmunya, kalian lakukan memberikan pertolongan pertama dan terus kalian bawa ke UGD, itu akan sangat membantu pasien itu untuk ditangani di UGD. Jadi diharapkan biar dia tidak terlalu kritis keadaannya. Jadi diharapkan setelah mendapatkan pertolongan pertama bisa dilanjutkan untuk selanjutnya di tata laksana atau di terapi di UGD oleh dokter. Tapi dengan pemberian pertolongan pertama itu, kalian lakukan sebisa mungkin dengan sesuai ilmu yang sudah kalian pelajari ya, yang sudah kalian pelajari untuk untuk memberikan atau meringankan keluhan dari pasien. Keluhan misalnya nyeri, ya udah kasih obat nyeri kayak gitu. Oke, berarti supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, untuk pertolongan pertama apa, Dok, yang paling mendasar dan wajib orang ketahui? Banyak sih ya. Kayaknya semua perlu banget ya. Jadi semua perlu diketahui. Tapi yang pasti kalau di rumah kita harus tahu obat-obat dasar ya, obat-obat yang nggak perlu resep kayak gitu ya. Jadi kayak obat panas, obat mah, terus obat nyeri itu boleh di rumah. Kalian punya di rumah itu boleh, karena nggak harus pakai resep gitu. Beda kalau kalian nyetok antibiotik nggak boleh ya, karena itu harus pakai resep. Terus kayak rawat luka, apalagi kalau misalnya ada orang dia pasiennya ini sering rawat luka gitu, karena kadang itu pasien itu kalau punya luka yang dalam jangka waktu lama dia nggak bisa datang ke klinik setiap hari gitu. Nah itu bisa dilakukan pertolongan di rumah kayak gitu. Perlunya apa kalau kayak gitu ya, P3K ya. Sebenarnya kalau di ini ya isinya P3K itulah ya, isinya P3K sama obat-obatan yang basic ya. Dan kalau misalnya kita punya penyakit tertentu, ya kita siapkan gitu. Misal orang tua punya diabetes, terus insulinnya insulinnya udah mau habis, kita nyetok satu gitu boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai atau kalau misalnya darah tinggi kayak gitu, punya stok obat juga gitu, tapi harus tetap kontrol ke dokter gitu. Oke. Nah, Dok, kalau tadi kan kita dokter ada menyinggung mengenai luka nih, Dok. Nah, mitos atau fakta pertolongan pertama akibat luka bakar ringan dengan mengolesi odol, dan bagaimana langkah yang tepat dilakukan pada pertolongan pertamanya, Dok? Oke, tebak dulu nih, netizen. Ayo, tebak olesin odol boleh apa enggak? Ayo, kalau kena, misalnya anaknya kena Biasanya kesiram kena air panas, ayo, knalpot. boleh nggak? Biasanya kena knalpot tuh pakein odol. Nah, itu Knalpot ya. bisa nggak tuh, Dok? Boleh nggak pakai odol? Ayo jawab dulu. Kita voting dulu ya. Boleh nggak? Wah, ada yang jawab boleh katanya, Dok. Oh, fakta kayaknya. Waduh, ada yang enggak tuh? Nah, ayo yang mana yang benar? Ya. Betul ya, jawabannya adalah nggak boleh ya. Kalau kena luka bakar, kalian ngapain? Cukup kompres pakai air dingin aja ya. Cukup kompres pakai air dingin atau di misalnya, jadi perjalanan luka bakar itu biasanya setelah kena dia nggak langsung melepuh ya, dia nggak langsung melepuh, itu perlu proses. Nah mumpung waktu kena itu langsung aja kompres, jadi ambil sapu tangan, kasih air es ya, air es atau air dingin, kalau nggak ada air es ya udah pokoknya dingin gitu ya, langsung aja tempelin, jadi kayak dikompres tapi pakai air dingin. Karena apa ya? Karena kulitnya itu panas ya kan. Kalau kulitnya panas kita dinginin. Pakai apa ya? Pakai air dingin aja, nggak usah pakai odol ya. Masalahnya kalau pakai odol biasanya itu nggak diilangin. Ini yang malah jadi masalah baru. Jadi kalau dikasih odol ya, ini kebanyakan ya, kebanyakan tetanggaku juga ya. Dikasih odol, habis itu didiemin kan, nggak dibersihin. Nah,
itu malah susah dia, itu nanti lukanya nggak sembuh-sembuh, terus malah jadi kotor lukanya. Kita kalau dibawa ke kita itu malah susah ngilanginnya, sedangkan prinsip luka itu adalah harus lembab, harus bersih. Terus gimana ceritanya kalau lukanya itu ada odolnya, dan itu kalau dibiarin berhari-hari, bah itu susah ngilanginnya. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah kasih ini itu, cukup kompres dulu pakai air dingin, itu aja. Terus kalau misalnya anaknya kesakitan atau siapapun yang kena air panas itu kesakitan, kasih aja obat anti nyeri di rumah. Misalnya paracetamol itu boleh ya, asam mefenamat kalau punya, kasih aja biar dia nyeri. Habis itu baru bawa ke dokter ya. Nanti di dokter biasanya, jadi kalau luka bakar itu kan ada tahapannya. Kalau misalnya dia ada belendung ya, kayak melepuh Lepuh, ya, ha? melepuh, itu nanti biasanya akan kita ambil airnya yang di dalam pakai Sprite. Ada juga yang harus digunting, melepuhnya itu harus digunting. Tapi di rumah tetap nantinya akan dikasih salep yang khusus untuk luka bakar, dan di rumah juga harus tetap di ini sering-sering kompres ya. Jadi prinsipnya luka apapun semakin sering dikompres semakin cepat sembuh gitu ya. Jadi jangan dikasih odol lagi. Ini masih penting nih odol ya, karena dia bentuknya agak pasah. Yang susah itu kalau dikasih serbuk-serbukan atau dikasih daun. Itu bikin PR banget buat kita ya, karena dia datang kondisinya kotor banget. Itu tuh makin susah ngilanginnya, dan makin ini apa, eh, makin lama penyembuhannya gitu. Jadi jangan lupa, pokoknya kompres saja di rumah pakai air dingin. Habis itu ke dokter, biasanya nanti dikasih obat. Jangan lupa obatnya juga diminum sampai habis, karena kalau orang luka bakar itu rawan kena infeksi, jadi biasanya dikasih antibiotik gitu. Dan minum antibiotik berarti harus apa? Sampai habis ya, Dok. Betul ya. Gitu. Oke. Berarti untuk airnya itu benar-benar yang air dinginnya itu air es atau mungkin air keran aja itu udah cukup, Dok? Mana aja boleh, yang penting dingin. Tapi Oke. kalau bisa airnya bersih ya. Jadi Mm-mm. kalau saranku sih mendingan air minum gitu. Air Oke. minum itu kan lebih bersih daripada air keran. Kalau air kerannya bersih ya nggak Mm-mm. apa-apa. Tapi kalau pokoknya seadanya dulu, nggak usah lah dikasih apa-apa. Intinya nggak usah dikasih apa-apa ya. Nggak usah dikasih serbuk-serbuk daun-daun. Aduh, wis pokoknya ya. Yang penting dibersihin aja menggunakan air gitu ya, Dok ya? Nggak Digunakan usah air juga. aja dulu gitu ya? Kadang malah ada yang dikasih ini ya, Rivanol kayak gitu, nggak usah ya. Oke. Jadi pokoknya kompres aja. Hmm. Prinsipnya kalau panas berarti didinginin, ya kan? Nah, udah gitu aja. Betul, Dok. Tapi jangan lupa, habis dikompres sementara, kalian kan di rumah kompres sementara, bawa ke dokter, jangan didiemin ya. Itu obat kalau luka bakar gitu ya. Oke. Hati-hati, apalagi anak-anak ya, itu sering banget jadi korban luka bakar, kayak kena air panas kayak gitu tuh sering Mm-mm. banget ya. Jadi jangan ragu untuk memberikan pertolongan pertama, terus jangan lupa bawa ke dokter gitu. Oke. Nah, Dok, untuk mulai umur berapa nih anak harus tahu pertolongan pertama dan pertolongan pertama seperti apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak tersebut, Dok? Sejak usia dini. Dari usia saat dia sudah bisa diajak bicara. Oke. Biasanya anak usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa diajak bicara. Pertolongan pertama dia adalah melindungi dirinya dari orang asing, itu penting banget ya. Terus anak kecil harus kita kasih tahu bagian mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Itu adalah salah satu pertolongan pertama dirinya kepada dirinya dari orang lain yang berusaha melakukan hal yang nggak benar. Meskipun kita merasa, oh lingkunganku aman kok, harus tetap dikasih tahu untuk tahu bagaimana
bagaimana pertolongan pertama apa yang kamu kayak gini, apa sih yang akan kamu lakukan, Dek, kalau ada orang lain deketin kamu kayak gitu. Itu harus tahu ya. Kalau kita ngomongin adik minum obat ini ya enggak ya. Yang penting bagaimana kita ngajarin anak untuk melindungi dirinya kan. Nah, untuk melindungi dirinya dan melindungi tubuhnya karena sekarang kekerasan seksual anak meningkat gitu ya. Jadi kita nggak ada salahnya meskipun kita merasa lingkungan kita aman, kasih tahu ya, kasih tahu bagian mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, dan bagaimana kalau ada orang lain, orang asing itu seperti apa ya. Itu penting banget ya. Jadi saat anak sudah biasa diajak bicara, ya udah kita sampaikan ilmu-ilmu dasar kayak gitu ya. Oke, berarti memang dari sejak si kecil ini sudah mulai bisa berbicara, apapun kita punya demi keselamatan dirinya dia juga gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau tadi itu kan kita membahas mengenai luka bakar nih dok. Sekarang bagaimana pertolongan pertama apabila kita terdapat adanya luka memar atau mungkin bengkak-bengkak, karena itu yang lebih sering terjadi gitu ya dok ya. Itu bagaimana nih dok? Bengkak Iya, sama memar. Memar karena apa nih ya? Kalau itu mungkin karena jatuh gitu dok. Kalau misalkan karena jatuh. Oke, jadi kalau memar karena jatuh itu sering banget ya. Bahkan kalau kita kayak habis angkat-angkat berat, kecapean, itu bisa timbul memar-memar ya. Jadi kalau ada memar kita cukup kompres pakai es ya. Selama 2-3 hari pertama. Jadi misal kamu jatuh ya, jatuh tapi kamu memar aja tapi masih bisa digerakkan. Itulah bedanya antara memar biasa, memar otot sama patah tulang. Kalau patah tulang itu nggak bisa digerakin ya. Kalau nggak bisa digerakin, jangan disentuh ya. Kalau nggak bisa digerakin, itu kita curiga adalah itu patah tulang. Kalau patah tulang jangan dipegang, langsung bawa ke UGD. Jangan diurut ya. Lihat itu yang ada di Vitiku ya. Itu banyak banget yang salah kaprah, kalau diurut nanti malah infeksi. Terus kalau misalnya dia masih bisa digerakkan kakinya, dia habis terkilir misalnya ya, kan sering banget tuh kaki terkilir, habis itu dia masih bisa digerakin tapi sakit banget, bahkan memar atau bengkak ya. Yang harus kalian lakukan adalah kompres pakai es sesering mungkin. Kompres pakai es batu ya, itu makin cepat. Pakai es batu sesering mungkin 2-3 hari pertama ya. Habis itu minum obat nyeri. Kalau masih nggak membaik boleh periksa, takutnya ada ini ya, ada yang lain. Tapi kalau biasanya kalau retak atau patah itu biasanya udah nggak bisa digerakin. Jadi kalau memar itu 2-3 hari pertama adalah dikompres pakai es batu, tapi setelahnya biar hilang dikompres pakai air hangat. Ngerti ya? Jadi 3 hari pertama pakai es batu, 3 hari setelah itu baru di kompres pakai air hangat gitu. Oke, berarti tunggu bengkaknya itu kempes dulu gitu ya dok ya? Enggak usah, langsung aja. Oh, langsung aja. Bengkak itu juga akan mereda kalau kita sesering mungkin kompres pakai es batu. Gitu. Di bengkak sama di merah sama di yang memar itu kompres aja pakai es batu sesering mungkin. Semakin sering kamu kompres pakai es batu, semakin cepat hilang bengkak, merah sama memarnya. Tapi setelah itu kompresnya pakai air hangat gitu. Jadi 3 hari pertama itu adalah kondisi radang yang harus kita ilangin dengan cara didinginkan itu tadi dengan pakai es batu. Itu kalau misalkan dok ada luka-lukanya dok, kadang kan ada luka juga kebuka yang berdarah-berdarah, itu gimana dok? Wah, kalau luka terbuka terus berdarahnya mengalir berarti harus ke dokter. Jadi itu berarti harus dijahit ya. Kalau lukanya kebuka terus berdarah itu harus dijahit. Nah itu nggak bisa. Kalau yang bisa dilakukan di rumah cuma apa?
bersihin pakai air mengalir, terus tutup pakai kain bersih, kalau bisa kasa, jangan pakai kapas ya, jangan pakai kapas karena serabut kapas itu bikin Iya, kotor ya. ketinggalan Jadi, nanti ya dok ya serabutnya. betul. Jadi kita tutupnya pakai kain yang bersih atau sapu tangan atau kain kasa, pokoknya yang bersih wes ya seadanya. Jadi setelah dicuci, wah misalnya ya ini ada luka seret gitu, terus di bersihin pakai air mengalir, kok darahnya nggak berhenti ya, wah ini harus dibawa ke dokter, aku tutup dulu deh, dekat, tutup aja, dibebet ya, tapi jangan kenceng-kenceng, yang penting nutup ini, nutup lukanya, Supaya baru tidak dibawa ke mengalir ya dok ya. betul, Hmm, karena kalau mengalir darahnya keluar banyak, ntar pasiennya kurang lemes ya, ya, kurangan jadi darah. jadi bawa dia, kita tutup sementara terus bawa ke dokter untuk dijahit gitu. Oke. Jadi kalau untuk itu mungkin bisa langsung ke ini ya dok ya, dibersihkan dulu baru langsung ke dokter gitu ya dok ya. Iya, Oke. Nah kalau untuk kesleo gimana dok? Kesleo atau mungkin kram? iya sama. Kalau Oh, di kesleo itu tadi, kesleo kan biasanya dia akan bengkak atau memar. oke. Berarti harus dikompres Air dingin pakai dulu. es batu ya. Ya. Untuk 3 hari pertama pakai es batu. Terus selanjutnya pakai air hangat. Terus kalau misalnya apa tadi, Kram dok. kram, Hmm, kram juga saat kram terjadi kompres pakai es ya. Oke. Atau biasanya, tapi kalau kram itu didiemin aja akan membaik kalau kramnya normal ya. Kalau kramnya normal didiemin aja membaik dia. Tapi kalau wah ini butuh segera, kayak pemain bola itu loh. Pemain bola kalau kram kan disemprot itu dingin. Nah, itu prinsipnya sama kayak itu Oh, gitu. oke. Jadi untuk semprotannya itu tuh dia rasa-rasa dingin gitu ya dok ya berarti ya dok Iya, ya. itu evil Oh, itu oke. ya. Soalnya kan kadang kalau misalkan malam-malam gitu ya dok ya lagi tidur tiba-tiba kaki kram, lagi ngulet kakinya kram gitu. Oh, kalau Itu kayak kan gitu kadang diemin aja. Kalau itu diemin oke. aja, kita tenang, relax, biasanya akan membaik sendiri. Itu Oke. sering tuh pada ibu hamil kayak gitu. Hmm, mm, 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 mm. Kram, Oke. tiba-tiba kram kayak gitu. Iya. eh, Oke, Gak berarti apa-apa. yang penting kitanya jangan panik aja ya dok ya. Nanti Betul, itu akan prinsipnya. oke. Kalau kalian nggak panik, everything will be okay. Tapi Oke. kalau kalian panik, wah, pasti gonjang-ganjing Iya. ya. Oke, Dok. Nah, terkait dengan teman-teman yang memiliki hewan peliharaan, apa sih, Dok, langkah-langkah pertolongan pertama menangani gigitan hewan yang mungkin akan membawa rabies? Nah, ini yang harus diluruskan ya. Hewan-hewan yang mengakibatkan rabies itu memang banyak. Kalau secara teori banyak, nggak cuma anjing, bisa kucing, bisa kelelawar, bisa babi, pokoknya banyak ya. Tapi di Indonesia itu yang sering itu di Bali karena banyak anjing ya. Kalau di mana, di Jawa jarang ya. Dan kalau kucing itu cuma 0, berapa persen. Jadi kita kalau gigitan kucing, gigitan ini nggak perlu di vaksin rabies ya. Tapi kalau misalnya digigit anjing, itu pun eh, harus tahu dulu ini anjingnya anjing peliharaan atau anjing liar gitu ya. Kalau anjing peliharaan dan sudah divaksin rabies, biasanya kita nggak curiga ke arah rabies. Tapi kalau di anjing liar dan anjingnya itu eh, kayak bersikap aneh ya. Jadi kalau anjing rabies itu dia tuh kayak anjing gila, nggak kayak anjing pada umumnya. Sikapnya anjing rabies itu aneh. Dan misalnya aku digigit nih ya pas waktu main gitu, terus digigit, yang harus dilakukan adalah mencuci lukanya pakai air mengalir, digosok pakai sabun selama minimal 15 menit. Lama, tapi itu sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi kalau kalian punya binatang, vaksin rabies, vaksinin ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk pertolongan pertama kita gitu ya, itu karena melindungi dia dan juga melindungi hewannya sama melindungi kita gitu ya. Terus kalau misalnya kita digigit,
harus dicuci pakai air mengalir, pakai sabun 15 menit. Habis itu bawa ke dokter, biasanya nanti akan dapat vaksin rabies gitu. Oke, berarti memang untuk rabies sendiri bukan hanya ada di hewan anjing, bahkan di kucing pun ada gitu ya dok ya. Tapi Jadi berarti jarang. oke, mm-mm. Lebih banyak di ini sih, lebih banyak di anjing. Jarang Anjing banget ya. kucing. Jadi kalau digigit kucing kita jarang untuk ini memberikan vaksin rabies. Dan kalau di Jawa itu vaksinnya jarang ya. Yang kalau di Bali banyak vaksin rabies, tapi tergantung stok sih gitu. Oke. Nah dok, kalau untuk gigitan serangga nih, mungkin lebah itu gimana dok? Pakai wajib bisa kan? Bisa, bisa dok. Iya kan? Bisa. Iya kan? Itu Iya. kayak udah kayak semua pakai ya. Maksudnya pakai minyak kayak gitu kan. Ya, itu boleh ya. Terus selain itu bisa diminum ini, minum obat anti alergi boleh ya. Misalnya punyanya apa? CTM boleh minum. Tapi kok masih nggak sembuh berarti waktunya ke dokter gitu. Terus kalau misalnya digigit lebah tambah bengkak, ya berarti ke dokter ya. Terus kita harus tahu sih ya, bagaimana batasan gigitan serangga ini berbahaya atau enggak ya. Kalau misalnya berbahaya, dia itu akan timbul sesak, itu bahaya. Kalau sudah sampai timbul sesak itu bahaya. Itu nggak bisa ditunda, harus ke UGD saat itu juga. Tapi kalau misalnya masih, oh cuma ini aja di tangan aja, aman. Minum anti alergi, pakai minyak waji, terus atau enggak kompres dingin ya, karena itu kan bengkak. Pokoknya kalau yang bengkak merah terus itu tuh sakit panas itu kompres aja pakai air dingin ya. Pakai air dingin. Apapun Soalnya, itu prinsipnya sama kan? iya. Kalau misalkan orang dulu tuh kadang kalau misalkan kita gigit lebah itu pakai bunga, itu bener nggak dok? Bunga apa? Aku nggak tahu ya. Apapun bunga, iya katanya tuh apapun bunga, terus digosok-gosok ke yang abis digigit sama lebahnya gitu. Ya, kayaknya nggak ngefek deh. Jadi nggak usah buang-buang waktu cari bunga ya, nggak usah buang-buang waktu. Mendingan ini apa? Minum aja obat anti alergi, olesin waji sama kompres dingin ya. Oke. Nah, kira-kira barang apa aja sih dok yang wajib nih di rumah sebagai pertolongan pertama? Yang paling wajib gitu dok? Ya, yang wajib ya ini ya, alat P3K. Coba sebutin. Ayo coba sebutin. Yang ada di kotak P3K apa aja? Berarti kayak semacam obat merah gitu ya dok Obat ya? merah Kasar gitu. ya. Obat merah jam 2 bapak-bapak. Ya, betadine ya. Iya. Gitu ya. Ya obat. Ya itu merek ya. Ya kayak gitu ya. Povidone iodine, nama medisnya povidone iodine. Oke. Kain kasa, nggak usah beli yang kapas ya. Kalau menurutku itu udah nggak ini sih, nggak perlu ya, jangan kapas. Povidone iodine, kasa, terus ini ya, plester luka, terus air cuci lukanya itu adalah air infus. Itu boleh banget di rumah. Kalian nyetok di rumah juga nggak apa-apa. Jadi kalau cuci luka atau kompres-kompres yang aku bilang kompres dingin itu tadi, paling bagus memang pakai air infus gitu. Paling bagus ya. Jadi ini pakai air infus itu. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai kapas. Alkohol boleh, tapi kalau aku sendiri jarang menggunakan alkohol untuk membersihkan luka karena itu bikin luka makin kering. Jadi kalau sudah ada povidone iodine obat merah itu cukup itu aja, nggak usah pakai alkohol ya. Terus obat-obatan ini penting juga. Bisa paracetamol, obat paracetamol nih obat banyak ya, bisa buat panas, bisa buat nyeri kayak gitu. Kalau misalnya obat panas minumnya satu, obat kalau lagi kesakitan boleh tambahin 1/4 atau 1,5 kayak gitu, tergantung berat badannya ya. Jadi paracetamol boleh, obat mah boleh. Karena kalau orang sudah sakit mah terus
mual ya kan, terus gelegean terus gitu ya, terus dia sampai mual ya, terus perutnya begah nggak enak, minum obat mah ya, Oke. entah itu yang sirup atau itu yang tablet kunyah, boleh mana aja, karena itu menolong banget gitu. Biasanya kalau nggak sembuh baru ke dokter untuk dapat obat yang lebih heboh lagi ya. Terus obat alergi, CTM itu boleh ya, CTM boleh. Terus kalau misalnya kita alergi habis makan udang terus benjol-benjol ya, boleh ini ya, eh, minum obat alergi. Terus obat batuk pilek, obat warung itu boleh kita sediakan ya, apalagi yang tiap pagi selalu bersin-bersin ada nggak, nah itu biasanya perlu obat ya. Terus ada ini, minyak kayak wajib boleh juga ya, boleh banget kalau kita lagi pegel-pegel kayak gitu kan. Terus buat apa, relaksasi boleh banget ya, apalagi ya, hmm, udah cukup sih, tergantung, oh ya tergantung juga sakitnya apa. Kalau misalnya anaknya pernah kejang demam, jadi anak kecil itu kalau demam tinggi itu kan bisa muncul kejang, nah itu di rumah harus punya stok obat panas yang dimasukkan dari dubur kayak gitu ya. Oke. Jadi tergantung, yang lainnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing sih. Oke. Sama halnya dengan kalau misalkan mungkin yang mempunyai asma atau misalnya pada Oh iya, pernafasan kalau gitu ya dok ya. misalnya punya asma ya, betul betul. Kalau asma kalau bisa eh, punya alat yang semprot, atau kalau heboh lagi punya alat nebul sendiri itu juga bagus ya. Oke. Nah, sekarang memasuki sesi kedua nih, Dok. Dari berbagi informasi. Jadi untuk di sesi kedua ini kan kita ada Q&A nih dari para Oke, sobat Minji di sini. Jadi buat teman-teman di sini, buat para sobat Minji boleh banget yang mau tanya-tanya bisa tulis aja di kolom komentar ya. Nanti Minji akan pilih beberapa pertanyaan seperti itu. Nanti dipin Minji ya, akan. coba dipin ya. Kenapa? Oh iya ya, oke siap Dok. Jadi boleh banget buat teman-teman di sini yang mau tanya-tanya bisa langsung aja sekarang juga. Terus Nah ini nih dok, ada nih dok. Bagaimana cara mengatasi anak yang aktif ya dok selalu jatuh lagi? wah, ini aktif jatuhnya karena apa nih? Karena memang dia suka lari kayak gitu. Ya kalau selama aktifnya masih normal itu nggak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau dia hiperaktif ya, terlalu aktif. Ya itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia aktif, ya resikonya adalah dia akan jatuh ya. Misalnya dia lari-lari, resikonya adalah dia jatuh. Tapi bisa juga dilihat, kenapa kok dia sering jatuh? Jangan-jangan kakinya bentuknya nggak pas gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya bentuk kakinya udah pas, berarti dia memang jatuh karena resiko dia yang terlalu aktif gitu. Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Kalau udah jatuh ya udah, gimana lagi? Diobatin aja, dibersihin aja lukanya gitu. Selama dia nggak hiperaktif, aman-aman aja. Jangan malah disuruh tidur terus. Anak tuh memang waktunya bermain ya, justru kalau dia nggak bermain malah itu yang jadi pertanyaan ya, takutnya malah autis nanti gitu. Hiperaktif nggak boleh, terlalu diem juga nggak boleh gitu, nggak Oke. masalah ya. Oke, nah ada lagi dok yang bertanya. Sebentar, kita pin dulu. Nah dok, bagaimana pertolongan pertama ketika nyeri haid melanda tiba-tiba dan nyerinya sangat hebat? Perlukah dibawa ke dokter? Boleh banget ya, misalnya kamu sudah eh, minum obat nyeri, jadi kalau kesakitan banget minum obat nyeri nggak masalah ya. Tapi kalau itu terjadi terus menerus, minum obat nyeri udah minum tapi kok masih sakit gitu, kalian boleh banget periksa. Tapi memang biasanya dokter
susah itu untuk kasih rujukan ke dokter objin gitu. Kalau pakai ini ya asuransi ya. Jadi mendingan kalian bayar sendiri untuk USG. Ada sesuatu nggak sih di perutnya kayak gitu. Kalau memang kesakitannya itu sampai guling-guling sampai nggak bisa tidur, itu memang ada yang kayak gitu. Itu biasanya kalau kesakitannya itu ambang sakitnya tuh tinggi banget, kok kesakitan banget, itu biasanya ada sesuatu di perutnya ya. Tapi kalau misalnya dia sudah minum obat membaik, ini aja sih aman sepertinya ya. Jadi kalau sakit boleh ini apa minum obat nyeri sama kompres hangat ya, kompres hangat biar dia rileks ototnya. Oke. Kecuali kalau misalkan memang sudah sakitnya itu luar biasa gitu ya dok ya, bisa langsung ke Iya. dokter. Boleh. Oke. Kalau ada duit boleh USG ya. Oke. Dok, ada yang bertanya lagi dok. Dok, anak saya habis dirawat di rumah sakit, diagnosa tipes dan bronkitis. Ini sudah pulang ke rumah. Tapi kalau makan dan minum mual dan muntah, solusinya gimana ya dok? Wah, ini kayaknya masih masa pemulihan ya. Gimana solusinya adalah minum obatnya ya. Pasti dapat obat mual muntah juga ya. Jadi sabar. Memang kalau anak mual muntah, kalau anak habis tipes ya, kan badannya pasti nggak enak, perutnya itu nggak enak. Orang tipes tuh yang kena kan kena di saluran pencernaan, pasti nggak enak. Mungkin dia masih pemulihan bisa ya. Terus kalau minum obatnya, minum obat biasanya kalau obat mual muntah itu diminum sebelum makan. Terus kalau anak mual muntah dewasa juga sih ya, pokoknya siapapun yang mual muntah, makannya jangan terlalu banyak, minumnya jangan terlalu banyak, tapi harus dibagi menjadi porsi kecil-kecil ya. Jadi misal satu piring nih, kita bisa bagi jadi 3, tapi tiap 30 menit kasih lagi, tiap 30 menit kasih lagi, nggak boleh banyak-banyak. Atau tiap 1 jam dibagi jadi 2 kayak gitu, tiap 1 jam dikasih, tiap 1 jam lagi dikasih lagi, nggak masalah ya, dikit-dikit tapi sering. Karena apa? Kalau dia langsung makan banyak pasti kembali lagi, poek lagi. Minum juga, wah anakku habis muntah, akhirnya dia minumnya banyak sekali, wah itu nanti malah bisa ini balik lagi juga gitu ya. Terus jangan ini, kalau misalnya orang dewasa ya, kalau misalnya mual muntah jangan malah makan makanan, anak kecil juga semuanya pokoknya ya, yang mual muntah jangan makan makanan yang banyak bumbunya. Jadi sebisa mungkin makan comfort food gitu ya. Gimana? Comfort food yang ini loh, pokoknya bumbunya nggak terlalu banyak kayak gitu. Jangan yang amis, habis itu jangan terlalu banyak sayur. Pokoknya sebisa mungkin gampang lah makannya gitu. Dan bumbunya nggak terlalu banyak, karena bumbu terlalu banyak itu tuh akan memicu mual gitu ya. Jadi makannya jangan terlalu banyak bumbunya gitu ya. Oke. Nah dok, ada yang tanya lagi dok, gimana pertolongan pertama untuk anak yang tersedak? Wah, ini penting banget ya. Nanti cari di Google ya. Jadi yang pertama ya, misal ya ini ya, ini kepala bayi ya. Ini kalau bayi ya, bayi atau anak-anak ini kepala, ini kita bisa tepuk punggungnya kalau dia kesedak. Tengkurepin, ini kepalanya, ini wajahnya, tengkurepin gini, gitu ya. Jadi ditepuk punggungnya, nggak masalah anaknya kesakitan, yang penting harus segera keluar itu segala sesuatu yang ada di mulutnya yang nyangkut itu, begini ya, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau anaknya agak besar atau orang dewasa, dirangkul dari belakang, taruh tangan kita ini, tangan kita mengepal ya, taruh di ini, di bawah dada sini ya, di sini ya, di sini. Nah itu taruh di bawah, di tengah-tengah dadanya, ditaruh, angkat ke atas, disentak gitu, kayak dikasih tekanan gitu, kayak gitu, biar dia keluar ya. Jadi bisa dari belakang
punggungnya ditepuk duk 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 gitu, sama dari depan kita giniin biar keluar. Yang nyangkut itu harus keluar. Karena kalau terlalu lama itu bisa bikin anak nggak bisa nafasnya. Itu yang bahaya, anak-anak itu memang bahaya banget ya. Perhatikan, sering banget. Tapi aku ini sih jarang sih kalau sampai yang sampai nyangkut nggak bisa nafas gitu ya. Tapi yang sering itu anak-anak masukin sesuatu itu loh, makan makanan manik-manik itu. Nah makanya di bawah 3 tahun tuh nggak boleh ada manik-manik di rumah kita kayak gitu. Oke. Nah, lagi nih ada yang bertanya lagi nggak nih buat Coba searching ya gambarnya di YouTube atau di Google ya, cara mengatasi anak tersedak yang dari punggung sama yang dari sini ya, dari dada disentak ke atas gitu ya. Itu penting banget, semua juga harus tahu itu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah, langsung lakukan itu ya. Oke. Ada yang bertanya lagi, Dok, apa yang perlu dilakukan jika ada anggota keluarga yang pingsan di rumah? Mana nih? Oke. Kalau ada yang pingsan, yang pertama pastikan dia pingsan beneran atau enggak. Karena kalau di UGD itu sering banget dia pingsan-pingsanan gitu. Ada yang pingsan seringnya ditemuin di upacara, Dok. Giniin ya, diginiin. Kalau dia kedep berarti Bohong. apa? Biasanya pura-pura pingsan gitu. Tapi kalau memang dia pingsan beneran, yang pertama longgarkan bajunya. Kalau dia perempuan lepasin BH-nya, ya. Terus celananya kaitnya dilepas biar agak longgar, kakinya dinaikin, ya. Kakinya dinaikin biar ini, biar kakinya lebih tinggi daripada kepala. Itu penting banget ya. Kalau kakinya lebih tinggi daripada kepala, itu nanti aliran darah bisa ke kepalanya biar lebih cepat gitu. Kasih bau-bauan itu boleh juga ya, biar dia cepat sadar gitu. Tapi yang pasti jangan kalau orangnya cuma pingsan, terus jangan diginiin ya, di CPR itu tadi ya. Apa jangan di pijat jantung ya. Pijat jantung itu cuma untuk orang yang nggak sadar ya. Kalau cuma pingsan berarti dia masih bernafas loh ya. Kalau orang pingsan tuh masih bernafas. Jadi dari awal ini aja, bau-bauin boleh, lepasin yang ketat-ketat, sama kakinya diatasin biar lebih tinggi daripada kepalanya dia. Jadi dibaringin kepala kakinya harus lebih tinggi daripada kepalanya biar aliran darahnya cepat gitu. Oke, berarti kakinya itu kayak disanggah gitu ya, Dok ya, pakai bantalan atau apa gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, cara mengatasi nyeri pinggang, Dok, itu bagaimana, Dok? Wah, kalau nyeri pinggang ini terlalu berat menanggung beban kehidupan atau beban apa nih gitu, atau jadi betul, Dok. Jadi kalau ini ya, kalau nyeri pinggang yang bisa kalian lakukan pertama adalah minum obat nyeri yang kalian punya ya. Kalau nggak membaik berarti harus ke dokter ya. Tapi kalau nyeri pinggangnya ini sampai kesetrum ke kaki bawah, itu harus minta rujukan sih, karena itu biasanya ada sesuatu di tulang belakangnya. Nah, kalau sampai ada rasa kesetrum itu ada di tulang belakangnya itu ada sesuatu, nah itu harus diperiksa minimal di rongsen. Nanti bisa juga diterapi di rehab medik kayak gitu. Tapi kalau yang di rumah kalian bisa lakukan pakai kayak salep-salep itu, tahu ya, apa kayak pelemas otot itu ya. Terus kompresnya kompres sanget karena itu ada kekakuan otot, jadi kita rilekskan dengan kompres sanget. Habis itu minum obat nyeri, dan kalau udah sembuh coba latihan ini ya, latihan olahraga, nanti disesuaikan sih sama kebutuhannya kayak gitu. Oke, nah
kita sudah memasuki ya ke sesi penutup nih dok. Terima kasih banget nih buat Dokter Hamidah ya untuk materinya yang sangat insightful ini. Banyak banget ya informasi-informasi nih ya, informasi yang baru Minji dapatkan juga, mungkin para sobat Minji dapatkan juga ya. Mungkin buat Dokter Hamidah juga bisa memberikan closing statementnya gitu dok mengenai materi hari ini sebelum kita memasuki sesi ketiganya. Oke, jadi pertolongan pertama di rumah itu sangat membantu keadaan pasien agar tidak memburuk keadaannya. Yang pertama adalah don't worry, jangan terlalu khawatir meskipun itu susah ya. Tapi yang penting kita sudah punya pengetahuannya, insya Allah ke depan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ya, karena itu sangat membantu kita yang sudah ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jangan ragu untuk membaca ya, membaca yang CPR tadi, pijat jantung ya, resusitasi jantung, sama anak tersedak ya. Bagaimana cara mengatasi tersedak, nanti cari gambarnya ya biar kalian tahu. Jadi kalau ada orang yang itu keadaan darurat, jadi kalian harus tahu, kalian bisa jadi penolong juga ya, karena kami tim medis pasti akan sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah tahu ilmu pertolongan pertama itu. Terima kasih ya sudah gabung ya, kita belajar bersama-sama. Semoga ilmu ini yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Oke, nah dok, kita memasuki sesi penutup nih dok. Jadi sebelum kita menutup berbagi informasi kali ini, Waji mau bagi-bagi hadiah juga untuk 2 orang pemenang yang aktif menyimak obrolan kita nih dok dari tadi nih. Nah, jadi nanti mungkin dokter dari Dokter Hamidah bisa memberikan pertanyaan untuk para followers Minji di kolom komentar juga, nanti kalian bisa jawab-jawab ya di kolom komentar gitu. Jadi nanti pertanyaannya ada 2 ya dok ya, dari Minji 1, dari dokter 1 gitu. Oke, yang pertama dari Minji terlebih dahulu. Kira-kira barang apa yang wajib di rumah sebagai pertolongan pertama? Jadi nanti untuk dokter yang ini nih dok, yang memilih siapa nih pemenangnya? Oh, kalian aja yang pilih, nggak apa-apa. Ntar dulu. Oh, kita pilih yang paling tepat dan cepat. Ya, silakan dipilih. Aku mikir nih soalnya apa ya? Oke. Apa ya? Oke, sepertinya udah ada nih dok. Kita pilih yang paling cepat dan tepat juga nih dok. Untuk pemenang pertamanya ada Kak Kanimas Lezer. Untuk jawabannya ada antiseptik atau betadine, kain kasal, obat-obatan seperti paracetamol, obat ma, obat alergi, plester luka, terus juga air cuci luka berupa air infus, minyak relaksasi, obat panas kejang yang dimasukkan ke anus, dan obat asma. Itu gimana dok menurut dokter? Mantap. Yeay, selamat Kakak Nimas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Dokter Hamidah dok. Dari aku ya. Apa yang kita lakukan kalau kita digigit anjing? Nah, hal pertama yang harus dilakukan apabila terkena gigitan anjing tuh ya. Boleh banget yuk buat Sobat Minji nih. Langsung aja tulis di kolom komentar siapa nih yang tadi menyimak, pasti akan tahu nih. Gampang banget. Pertama nangis. Nangis. Iya sih bener, nangis. Oh itu udah ada itu jawabannya itu. Yang mana nih dok, kira-kira dok? Lanini Vapes. Oke, ada kakak Lanini Vapes nih ya, jawaban dari kakak Lanini Vapes. Penanganan gigitan hewan, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, digosok selama 15 menit, melakukan vaksin rabies ke dokter. Wah, selamat nih buat kakak Lanini Vapes ya. Dan tadi ada kakak Anini Mas juga ya. Wah, selamat untuk 2 orang pemenang. Yeay. Nah, sudah sepertinya tidak terasa nih ya dok ya, hampir 1 jam kita berbincang. Terima kasih banget nih Minji ucapkan kepada Dokter Hamidah atas meluangkan waktunya. Pulang terus
ngobrol sama Minji di sini. Iya, Terima kasih thank you. sekali dokter. Jadi buat para followers Waji nih, followers Minji di sini, yang mau tahu seputar informasi kesehatan boleh banget ya langsung aja follow dokter Hamidah ya. Langsung aja nih yang mau tahu-tahu ya seputar kesehatan nanti bisa langsung aja konsultasi ke dokter Hamidah seperti itu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya dokter ya. Thank you. Iya, sehat Thank selalu you. dokter. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Amin. Thank you. Oke, sehat selalu Bye. dok. Izin live ya. Iya. Nah, sekarang nih saatnya Minji pengumuman ya buat teman-teman di sini, buat para sobat Minji yang kemarin sudah ikutan giveaway gitu ya, yang kemarin sudah ikutan giveaway. Hari ini akan Minji umumkan siapa ya kira-kira pemenangnya. Pemenangnya itu ada dua. Yang pertama ada kakak Umu underscore Rashid, dan juga ada kakak Septian Hadi Saputra 01. Yeay. Yeay. Jadi boleh berarti buat teman-teman di sini, buat sobat Minji yang tadi juga sudah memenangkan kuis ya, boleh nanti langsung aja DM ke Instagram Waji ya, supaya bisa mendapatkan saldo-saldo tersebut. Jadi boleh banget untuk langsung aja DM ke Instagram Waji. Sebelum kita berpisah teman-teman, sebelum kita berpisah, Waji lagi mengadakan lomba nih ya. Waji lagi ada mengadakan lomba, itu berupa Reels Competition. Ya, ada Real Competition. Jadi buat teman-teman di sini ya yang kalian follow IG Waji pasti tahu ya nih ya, untuk kalian di sini ada hadiah jutaan rupiah buat teman-teman di sini, buat para pemenang di sini nanti. Jadi boleh banget untuk yuk ikut aja gitu ya untuk Reels Competition-nya. Kalian biasa nanti di sini akan ada syarat-syarat dan ketentuannya ya teman-teman ya, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi boleh banget kalau misalkan kalian di sini bertanya, Minji tapi aku nggak punya minyak Waji, itu gimana? Nggak apa-apa ya, buat teman-teman di sini bebas mau pakai minyak Waji boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, atau mungkin gambar-gambar gitu ya, di gambar-gambar Waji gitu ya di sosmednya kita juga boleh banget seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kalau misalkan kalian di sini juga, aduh Minji tapi aku mau belinya di mana ya kira-kira. Nah, kalau misalkan kalian di sini mau beli, kita ada di berbagai platform, kita ada ya. Ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Tokped, ada di Lazada juga ada. Nah, kebetulan banget hari ini nanti kita jam 6 sampai jam 9 juga ada live. Jadi buat teman-teman di sini yang mau check out, yang mau mendapatkan voucher menarik dari kita, boleh banget nanti langsung aja ke Shopee kita ya. Shopee-nya ada di Waji Official Store gitu. Atau mungkin mau di TikTok juga boleh. Ya, di TikTok ada di Waji Store juga gitu ya, teman-teman ya. Jadi boleh banget langsung aja. Pengumumannya kapan Minji? Reels Competition-nya kapan Kakak Admin? Terakhir tanggal 29, pengumuman tanggal 1. Nah, pokoknya untuk terakhir nih, buat terakhir kalian di sini itu terakhirnya tanggal 29 ya. Itu jadwalnya di 29 Februari dan pengumumannya itu tanggal 1-nya. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya buat ya teman-teman di sini yang mau ikutan Reels Competition, biasa langsung aja ikutan gitu. Lumayan banget hadiahnya jutaan rupiah, dan kalau yang mau check out payment bisa ke Shopee kita. Nah, sekarang kita sudah selesai ya. Jadi sampai jumpa di bulan berikutnya. Sampai jumpa di berbagai informasi berikutnya. Bye-bye.